Established in 2013 with the name of SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School, ABBS, is the first Islamic high school that uses a bilingual system in almost all subjects. Located in Surakarta City, Central Java, Indonesia, ABBS includes the best 500 high schools in Indonesia, the best 100 in Central Java, and the best 10 in Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwa Anissa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada program studi pendidikan kimia di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kelas saya, yaitu adalah SMA Al-Abidin Bilingual Boarding School Surakarta pada materi sel elektrolisis kelas 12 dengan model pembelajaran problem based learning. Kepada Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat dan baik ya. Karena ini sudah mendekati liburan, jadi vibes-nya harusnya senang ya, nggak murung seperti itu. Sebelum kita mulai, anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Miss minta tolong kepada ketua kelas Mbak Ivana, ya, tolong diminta untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Semoga bisa menambah keberkahan hari ini anak-anak. Baik, sebelum kita mulai, Miss cek kehadiran dulu ya yang sudah hadir. Ihdini, ada Fatimah, Imanda, ada Nuko, ada Isna, Siti, ada Anissa Rizky. Oke, baik, lengkap ya. Berarti ini MIPA 7 hadir semua. Nah, jadi anak-anak, sebelum nanti kita mulai pembelajaran hari ini, kita simak dulu tayangan PPT di depan ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekitar kalian, kira-kira bahan apa yang terbuat dari logam dan jenis logamnya itu apa? Ada yang bisa anak-anak? Bisa angkat tangan? Bebas, boleh di kelas, boleh di rumah, boleh di boarding. Ada yang bisa angkat tangan? Senyum-senyum. Kayaknya senyum-senyum. Ini tulis senyum-senyum. Bisa? Ini siapa? Mbak Fatimah. Fatimah tahu nggak bahan yang terbuat dari logam? Paku. Paku, betul. Paku dari apa? Dari logam. Logam apa? Besi. Bisa ya. Paku terbuat dari logam besi. Tapi juga ada paku yang terbuat dari baja dan lain-lain. Ya. Ada yang bisa lagi menyebutkan? Anak tahu panci wajan? Nah, panci atau wajan terbuat dari apa yang di rumah kalian? Aluminium, betul sekali. Ada lagi? Dan masih banyak lagi ya bahan-bahan di sekitar kita yang terbuat dari logam. Di dalam kabel, kemudian ada meja dan kursi yang kalian pakai ini juga ada bahan terbuat dari bahan logam. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Nah, ini ya contohnya, ada perhiasan terbuat dari emas, tetapi juga ada yang terbuat dari perak juga ada. Kemudian rak piring ini terbuat dari aluminium dan juga ada uang koin. Nah, uang koin ini terbuat dari perak. Kalau ini perak murni ya, gitu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang terbuat dari logam. Nah, sekarang selanjutnya kita perhatikan ini. Nah, ada dua gambar anak-anak, gambar 1 dan juga gambar 2. Kira-kira apa perbedaan dari gambar 1 dan juga gambar 2 ini? Angkat tangan boleh, angkat tangan boleh. Kayaknya bisa jawab semua, tapi pengen angkat tangan yang berani. Salah nggak apa, Miss nanti nggak ngasih nilai minus ya. Boleh, ini nggak siapa? Rory ya? Boleh? Yang gambar 1 itu nggak berkarat, yang gambar 2 itu berkarat. Oke, betul sekali. Gambar 1 ini berarti tidak berkarat, gambar 2 berkarat ya. Ada pendapat lain? Atau sama semuanya?
Nah, sama ya. Jadi benar sekali yang disampaikan Mbak Rory tadi, gambar 1 ini pakunya masih bersih, ya, tidak ada karatnya. Sedangkan gambar 2 ini dia sudah berkarat. Nah, gambar 1 dan 2 ini nanti yang akan kita pelajari dengan materi hari ini. Ya. Sebelum kita masuk ke sini anak-anak, kita review dulu materi kemarin, materi yang sebelumnya anak-anak pelajari, yaitu tentang sel elektrolisis atau elektrolisis sel. Masih ingat nggak? Lupa? Nah, kita lihat dulu bareng-bareng ya. Elektrolisis atau sel elektrolisis ya, ini materi yang kemarin kita pelajari. Nanti akan ada kaitannya dengan praktikum yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi kita review dulu. Ada yang masih ingat apa pengertian dari sel elektrolisis? Oh, Rani masih ingat. Boleh Rani? Ini kayaknya masternya kimia ya. Apa Rani? Energi listrik ke energi kimia. Ya, mengubah energi listrik jadi energi kimia. Kita tampung dulu. 1. Ada lagi? Energi listrik jadi energi kimia. Ini yang berpendapat? Kayak senyum-senyum? Lupa. Gak apa. Yang lain ada yang masih ingat apa itu sel elektrolisis? Atau sama? Yang sama angkat tangan coba. Oh, sama, berarti yang sama. Betul sekali ya disampaikan Rani ya. Jadi yang namanya sel elektrolisis anak-anak itu adalah suatu energi listrik yang nanti bisa menyebabkan suatu reaksi redoks spontan itu terjadi. Jadi kalau cara gampangnya itu listrik jadi kimia. Anak-anak masih ingat nggak? Di anoda itu terjadi reaksi apa? Pelepasan atau penangkapan elektron? Penangkapan. Ini Mbak siapa namanya? Anin. Oke, penangkapan. Ada yang lain? Cluenya gini anak-anak. Kan katoda ada huruf apanya? K. K itu identik dengan menangkap. Ya, jadi katoda itu menangkap elektron. Kalau anoda berarti melepas. Tapi Mbak Anin sudah berani ya. Tepuk tangan dulu untuk Anin. Nggak apa, yang penting berani berpendapat ya. Jadi kalau katoda itu dia nanti akan menangkap elektron anak-anak, sedangkan yang anoda itu melepas elektron seperti itu. Nah, jadi nanti ini ada kaitannya dengan tadi paku yang berkarat dan juga tidak berkarat. Hubungannya apa? Akan kita bahas pada topik ini anak-anak, namanya adalah electroplating atau disebut sebagai penyepuhan logam. Sudah pernah dengar ini? Sudah, ada yang belum ya. Baik, nah nanti ini kita akan melakukan beberapa tahap anak-anak sebelum praktikum. Jadi nanti anak-anak akan melakukan diskusi dulu dan lain-lain gitu. Kita lihat dulu. Nah, jadi nanti dengan mempelajari materi ini, electroplating ini, harapannya anak-anak nanti bisa yang pertama menentukan, yang kedua membedakan, kemudian yang ketiga nanti menuliskan reaksi sel elektrolisis pada katoda maupun anoda, ya, maupun bentuknya lelehan maupun bentuknya larutan dengan katoda inet maupun non inet. Itu tujuan kita hari ini, seperti itu. Oke, sekarang ini kegiatan kita. Nanti kita mulai dari kegiatan pertama, yaitu kegiatan inti. Kemudian orientasi masalah maksudnya. Kemudian yang kedua ada pembagian kelompok. Nanti pembagian kelompoknya dari Miss ya, bebas acak. Kemudian yang ketiga nanti ada pembagian individu dan juga kelompok. Yang keempat ada pengembangan dan juga penyajian hasil karya atau presentasi anak-anak. Nanti yang terakhir ada analisis dan juga evaluasi pemecahan masalah. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang kegiatan pertama. Nah, anak-anak sekarang saksikan video ini dulu ya. Jadi kita dari kelompok 3 hari ini kita masuk ke emas. Mau tahu gimana prosesnya? Stay tune. Nah, kelompok ini mau kemana anak-anak? Nah, mau ke toko emas. Mau lihat apa? Tadi bilangnya apa tadi? Iya, mau lihat sepuh emas atau penyepuhan emas. Nah, gitu. Kita saksikan bersama lagi ya, lanjut ya. Nah, menjadi warnanya seperti ini. Jadi dari awal warna yang tadi ya, nanti menjadi warna seperti ini. Ini adalah selalu contoh aplikasi dari electroplating anak-anak ya. Jadi bisa merubah, salah satunya adalah estetika atau merubah membentuk keindahan suatu logam. Nanti kita buktikan bersama-sama. Oke, nah ini video pertama anak-anak.
Ada pertanyaan dulu tentang video ini? Kalau tidak, nah kita langsung lanjut ke pembagian kelompok ya. Ini kelompoknya yang sudah Miss bagi. Ya. Kelompok pertama ada Goida, kemudian ada Mazaya, Mutiara, Habisa dan juga Rani. Baik anak-anak, silakan bergabung sesuai kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Dengan membawa masing-masing LKPD-nya. Tadi sudah kita bagikan bersama-sama ya LKPD-nya, silakan dibawa. Oke, baik anak-anak, sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, kita cek dulu ya. Kelompok 1 mana suaranya? Oke, kelompok 2 suaranya? Kelompok 3? Kelompok 4? Mana kelompok 4? Oh ya, ini grup kalem-kalem nih. Kelompok 5? Ya, ini kelompok 5, kelompok 4 mengalami. Baik anak-anak, waktunya selama setengah jam, anak-anak silakan berdiskusi ya. Ya, silakan bisa langsung mengisi LKPD yang sudah diberikan. Oh, yang itu. Memang cara Kenapa bisa mengalami? Iya. Kenapa bisa mengalami perubahan warna? Jadi sebenarnya satu mengarah ke Rosida. Dia bukan kita kan sepakat di sini beda-beda. Iya, lanjut. Anak-anak boleh pakai ini ya, handphone untuk nyari sumber-sumber jawabannya, boleh sekali. Apa tadi? Sendok itu bisa dilapis itu kan, bisa pakai proses galvanizing. Boleh, bisa. Semua logam bisa sebenarnya. Berarti nggak cuma kapal habis. Enggak, bisa. Lima aja. Jawaban. Kan nanti kita praktikum yang ini. Ini cuma satu nggak apa kan? Tidak apa-apa. Iya kan. Waktunya 3 menit lagi anak-anak ya. Biar sama. Nama toko masnya Kita harus. ini ada 4 satu. Tapi kan amplasnya cuma satu. Iya. Pakai Udah apa sampai ada aliran listrik? enggak, karatnya hilangin. Dibersihin dulu. Kok ini kamu besar semua ada yang pakai? Ada yang kecil. Air. Apa? Boleh?
merah segini. Mana terkejut? Laporannya jangan di-vlog ya, Nak, ya. Pakai lagi. Kalau udah selesai informasi yang pertama, pakai lagi. Kok gimana ini? Iya, iya. Dua-duanya? Dua-duanya ya? Enggak. Kamu bisa nggak langsung tahu? Iya bisa nggak sih? Mohon maaf nih kak. Agak berjarak. Kalau bisa ininya nggak usah, nanti soalnya ikutan berwarna nanti. Jadi agak ngambang dikit. Nah, cukup 2 menit nggak apa, nanti dilihat perubahan warnanya. Waktu penyembuhannya 2 menit saja Nana ya. Cepetnya. Foto-foto. Nanti meledak. Jadi bisa kan? Nih, banyak. Nah, gitu. Terus yang satunya ke sini. Nah, Gini, ini apa sih nih Miss? positif negatif aku, ayo. Pakunya ditimbang dulu. Tadi udah terbang belum? Belum. Ditimbang dulu aja. Lihat. Kalau dipegang bahaya nggak ya? Nggak tahu. Kok apa kalau dari luar nggak kelihatan? Oh, ini hitam banget video guys. Oh, dilap nggak? Emas nggak sih? Mana ada emas? Karat. Iya, kayak bentuk ini nggak sih? Kayak warna itu tadi. Buka aja Itu boleh nggak? dipegang nggak sih? Nggak boleh. Nggak tahu. Ih, ingat. Oh, itulah masanya bertambah nggak sih? Karena itunya menempel di sini. Pegang jangan sampai itu. Berapa? 2 menit ya? 2 menit. Oh ya, itu dong. Ada timer. Bentar. Apa? Ya cuma kak. Waktu penyembuhannya cukup 2 menit. Masih tidak cocok. Tempat. Itu ngambang nggak masuk. Dipegangin masuk. Enggak. Bilangin dong Ivana itu pakunya tuh enggak. Positif. Itu apa berarti? Oke. Ini cocok. Masuk dalam juga masuk. Dah. Agak brutal ya ini. Dipegangin sih nggak apa-apa. Waktunya 2 menit ya. Susah Penjepit buayanya. Tahu nggak? Gunanya baterainya buat apa? Ya kan dia mengalirkan itunya. Listriknya. Tadi. Gimana aku udah mengalami penyembuhan. Penyembuhannya warnanya gimana? Coklat lebih bersih. Biru. Tambah 3 gitu. Tara. Masuk. Lihat. Udah nggak sih? Isi datanya gimana? Iya kan? Tapi butuh solasi. Ini loh solasi solasi. Iya, banyak banget merah. Banyak nih merahnya. Ini dari sini tidak. Dari dari tembaganya nggak sih merahnya? Apakah tembaganya jadi kuning? Ini enggak sih? Divisin. Tapi tuh kayak ada item-itemnya, kayak dia tuh berkarat tapi ya, satu sisi bergelembung. Tapi nggak tahu. Dari bawah, jalan dari bawah. Ini yang tembaga aku kok kayak nggak lihat apa-apa ya. Iya nih kali. Enggak kan? Tapi ini tetap Bergelembung enggak sih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dipakai enggak? Oh, Oh, hitam. Oh, hitam berarti berwarna hitam.
Kosong. Aman aja kan tetap 2 menit. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, coba ganti. Ganti tisunya. Wah, lelah. Hah? Sumpah. Kita atau ini. Ih, nggak boleh rasis gitu dong. Yaudah kita ganti paku. Sudah selesai semuanya? Ya, kelompok 1 sudah aman? 2? 3? 4 mana 4? 4 aman? 5? Aman. Oke, baik. Karena selesai ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas selanjutnya, yaitu adalah presentasi dari anak-anak tadi sudah melakukan percobaan atau praktikum. Nah, nanti yang akan maju yaitu adalah 3 kelompok yang beruntung. Kita akan undi dengan spin ya. Jadi silakan berdoa sebaik-baiknya semoga. Oke. Ini sudah siapkan spinnya. Kita putar pakai spin ya. Oke, ini sudah ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, kita undi dari kelompok yang maju pertama ya. Ya, yang maju pertama adalah kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini ya. Oke, ada Fatimah, Imban, Nurul Isna dan satu lagi tambahannya? Saya. Ya, tadi ya. Anissa. Afifah ya, Mustafa. Oke, silakan nanti kelompok pertama maju. Kelompok 3 maju pertama ya. Oke, kita hapus ya. Sekarang kelompok yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang beruntung kelompok 4 ya. Ada Siti, Anissa, Naura, Anissa Julianti dan juga tambahannya siapa tadi kelompoknya? Anissa Aulia. Ya, Anissa Aulia. Oke. Berarti nanti urutan kedua ada kelompok 4. Oke, the last one ya, terakhir. Ada yang mau berkenan maju? Oke, terakhir. Ya, yang beruntung kelompok ketiga ada Goida, Mas Zaya, Mutiara, Kabisa dan juga Rani ya. Oke. Baik anak-anak, silakan untuk kelompok-kelompok yang akan maju bisa persiapan diri terlebih dahulu ya. Nanti maju. Siapa yang beruntung hari ini ya? Kelompok 3, 4 dan 1. Masya Allah, beruntung sekali. Oke anak-anak, coba diperhatikan sebentar. Nanti bagaimana teknis presentasinya? Anak-anak nanti semua kelompok yang tadi ya, kelompok 3 berarti semuanya maju ke depan. Nanti ada yang menjadi operator, ada yang menjadi openingnya yang MC ya. Nanti silakan dibagi masing-masing part-partnya ya. Jadi semuanya bicara dalam satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami terkait electroplating. Sebelum kita lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Isna bin Hatim, kemudian Aisyah Nur Afifah, Imada Laila Ramadanti, Nurul Qalbiah Piani. Fatimah Izzatul Jalan. Oke, baik tanpa membuang-buang waktu lagi, kita lanjut saja ke presentasinya. Di sini ada tabel hasil dari praktikum kami. Bisa dilihat, yang pertama ada tegangan baterainya, besar tegangannya 1,5 volt, larutan elektrolitnya 0,1 molar atau 150 ml, massa sebelumnya 2,6 gram, massa sesudahnya 2,6 gram, pengamatan sebelumnya berwarna perak, kemudian pengamatan sesudahnya berubah warna hitam di daerah yang tertutup di CuSO4. Pada katode mengalami reduksi. Reaksinya adalah Cu2 plus 2 elektron sama menjadi Cu. Untuk anoda mengalami oksidasi, persamaannya Cu
menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada ini. Silakan. Baik, terima kasih atas presentasinya teman-teman dari kelompok 3. Perkenalkan saya Iman Komendosa dari kelompok 5. Di sini izin bertanya. Dari presentasi yang disampaikan teman-teman tadi di awal, pertanyaannya adalah kenapa sih ada masa yang tetap dan ada masa yang berubah? Mungkin bisa dijawab teman-teman. Terima kasih. Jadi ini kan masanya seharusnya kan bertambah karena proses penyembuhan. Tapi mungkin ada yang masanya tetap itu karena ada sesuatu yang kurang gitu pada proses penyembuhannya. Gitu. Udah jelas. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Liter. Dan yang terakhir, amatilah apa saja yang berubah dari paku dan logam Cu tersebut. Pertanyaan yang A, bagaimana proses penyembuhan tembaga bisa terjadi? Jadi proses penyembuhan tembaga itu bisa terjadi karena adanya proses oksidasi dalam logam tembaga pada anoda yang kemudian membentuk lapisan tembaga pada besi di katoda. Larutan elektrolit yang digunakan itu tergantung dari apa yang akan disembuh. Kalau penyembuhan tembaga berarti yang dipakai CuSO4. Dan lamanya proses penyembuhan itu mempengaruhi ketebalan lapisan logam pada logam yang disembuh. Selanjutnya ini adalah reaksi elektrolisis dari elektroplating sendiri. Untuk kutub positif atau anoda itu adalah reaksinya Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Untuk kutub negatifnya atau katoda itu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ini adalah kesimpulan dari elektroplating sendiri. Nah, elektroplating disebut juga penyembuhan. Dimaksudkan untuk melindungi logam terhadap korosi atau perkaratan untuk memperbaiki penampilan. Pada proses ini, logam yang akan disembuh dijadikan katoda dan logam penyembuhnya sebagai anoda. Kedua elektroda ini dicelupkan dalam larutan elektrolit dari, kalau misal eksperimennya kemarin itu CuSO4. Pada proses penyembuhan di katoda akan terjadi pengendapan logam penyembuh dan anodanya akan larut terus-menerus. Terima kasih. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan review, jadi kita akan berikan penguatan berkaitan dengan praktikum yang sudah kalian lakukan. Jadi, yang namanya penyembuhan logam anak-anak atau elektroplating itu merupakan salah satu aplikasi dari sel elektrolisis. Ya. Dan masih banyak lagi, tidak hanya elektroplating. Jadi ini elektroplating dapat diartikan sebagai proses pelapisan logam dengan logam yang lain. Ya, kalau kalian kemarin praktikum tadi paku sama apa? Tembaga, ya. Jadi ada paku dan juga tembaga. Yang mau dilapisi yang apanya? Pakunya, ya. Jadi paku itu yang disepuh. Sedangkan logam penyembuhnya apa? Tembaganya. Betul sekali seperti itu. Jadi proses pelapisan logam dengan logam yang lain secara elektrokimia, yaitu adalah dengan menggunakan prinsip sel elektrolisis. Jadi yang kalian lakukan tadi itu adalah merupakan aplikasi dari sel elektrolisis, ya. Anak-anak kalau itu kan tadi yang kita coba adalah skala kecil. Tapi nanti kalau anak-anak sudah bekerja, ya, anak-anak mungkin nanti masuk ke industri-industri yang kimia, itu anak-anak akan menemukan pelapisan logam skala besar. Ya, tidak hanya yang skala kecil seperti itu. Nah, pelapisan logam itu banyak ya. Jadi tidak hanya paku dengan tembaga, ada juga yang namanya pelapisan seng, galvanis, perak, emas. Nah, kalau emas tadi yang kita lihat bersama-sama di awal itu merupakan pelapisan emas. Supaya apa? Mempercantik warna emasnya. Seperti itu. Kemudian juga ada tembaga, nikel, dan krom. Nah, ini penggunaan lapisannya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ada tiga tujuan anak-anak. Yang pertama ada meningkatkan sifat teknis atau mekanis dari suatu logam. Kemudian yang kedua melindungi logam dari korosi. Nah, jadi kalau kita melakukan elektroplating itu bisa melindungi dari korosi. Kemudian yang ketiga ini memperindah tampilan. Contohnya tadi ketika ada penyembuhan emas supaya warnanya jadi cantik. Jadi ada katodanya dan juga ada arus listrik yang digunakan. Arus listriknya kita pakai apa?
Baterai, betul sekali. Nah, sekarang di bagian anoda itu dihubungkan dengan kutub positif ya. Di sini tadi paku atau tembaga di anoda itu? Anoda, tembaga apa paku? Coba kita lihat bersama-sama. Anoda itu dihubungkan dengan kutub positif ya. Di sini di anoda itu ya, selain penghantar arus listrik juga digunakan sebagai bahan baku pelapis. Berarti logam penyepuhnya. Berarti di anoda itu apa? Tembaganya ya. Sedangkan di bagian katoda ini adalah benda kerja yang akan dilapisi. Berarti di sini apa tadi? Pakunya gitu. Ini dihubungkan dengan kutub negatif. Jadi anak-anak seperti yang tadi sudah dilakukan di praktikumnya. Jadi ini anoda. Anoda tadi adalah tembaga ya, dihubungkan dengan kutub positif. Kemudian di bagian katodanya ada paku dihubungkan dengan kutub yang negatif, seperti itu. Kemudian ada juga larutan elektrolit. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Cukup? Nah, kalau cukup kita lihat kesimpulannya bersama-sama. Jadi, penyepuhan adalah proses pelapisan logam dengan logam lain. Benda yang disepuh dijadikan katoda, berarti Fe, pakunya, dan logam menyepuh sebagai anoda. Tadi adalah tembaga ya. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit dari penyepuh seperti pada penyepuhan tembaga, berarti adalah CuSO4 atau juga menggunakan Cu yang lain bisa anak-anak, tidak harus CuSO4. Kemudian jadi ini bisa banyak berpengaruh, ada faktor ya, ada lama penyepuhan, kemudian kedekatan anoda dan katoda itu juga mempengaruhi tadi warna dari penyepuhannya, seperti itu. Baik, anak, yang terakhir nanti agenda kita hari ini adalah evaluasi. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan post test. Ini sudah kami siapkan, ada 2 soal pilihan ganda dan juga 2 soal IC. Silakan dikerjakan di sini langsung ya. Jangan lupa diberi nama dan juga kelasnya ya. Miss bagikan. Miss tidak boleh buka. Tidak ya, tidak boleh buka. Boleh nanya? Tidak boleh. Bisa apa? Tidak boleh. Ini ke bawah. Baik anak-anak, waktunya 20 menit untuk mengerjakan ya. Silakan mulai dikerjakan. Ya, 20 menit berlangsung, silakan dikumpulkan. Udah. Jangan nyontek. Sudah, nggak apa-apa, nggak apa, boleh. Kenapa diginiin? Dilenggo kok. Sudah semua? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah ya? Nah, baik. Karena ini akhir kegiatan kita hari ini. Ya, nah, jadi Miss ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah mengikuti agenda hari ini. Semoga tadi yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk anak semua ya. Kita coba membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, anytime. ABBS High School, bringing you to the excellent.